Bismillah. Udah lah, Ya. mulai. Mulai kah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rafidatul Azizah, Umi Rohimah, saya sendiri Mina Saharah, dan Sona Arnia. Di sini kami akan membahas tentang proses dan hasil pembelajaran PPKN di kelas tinggi. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama ada 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, prosedur pelaksanaan. Kemudian yang bab kedua, yaitu dasar teori yang terdiri dari pengertian evaluasi. Keluar. Serta tes hasil belajar evaluasi. Yang bab 3 itu uji coba butir soal yang terdiri dari tempat dan waktu uji coba, subjek dan objek uji coba, serta teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir ada bab 4 yaitu analisis butir soal. Ada 5 analisis. Yang pertama tingkat kesukaran, kemudian ada analisis daya pembeda, analisis validitas, analisis reliabilitas, dan yang terakhir analisis efektivitas distraktor. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Sona Arnia, yaitu latar belakang. Kepada Sona Arnia saya persilakan. PP-nya kenapa bisa mau digeser? Udah. Aku aja ya, Sa. Aku kah? Oke. Latar belakang. Evaluasi ini juga merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Melaksanakan evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan merupakan bagian terpenting. Tanpa evaluasi, kita tidak tahu sampai mana keberhasilan pembelajaran siswa, karena evaluasi merupakan alat ukur atau proses untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan yang telah dicapai peserta didik atas bahan ajar atau materi-materi yang telah disampaikan. Sehingga, dengan adanya evaluasi, maka tujuan dari pembelajaran akan terlibat secara akurat dan meyakinkan. Alat evaluasi juga sering digunakan guru dalam proses belajar mengajar adalah tes. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik dengan serangkaian soal-soal yang harus dijawab. Maka dari itu, tes yang digunakan harus berkualitas agar mencerminkan kemampuan dari peserta didik. Nah, tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat diukur sesuai dengan apa yang ingin diukur. Kemudian, tes dikatakan reliable apabila tes tersebut memberikan hasil yang tetap apabila diberikan berkali-kali pada subjek yang sama dan menunjukkan ketetapan. Nah, tes dikatakan mempunyai kesukaran soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sukar. Nah, tes dikatakan mempunyai daya pembeda yang baik adalah soal yang mampu membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Kemudian, efektivitas mengecoh soal distraktor yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Nah, apa sih tujuan dan manfaat evaluasi ini?
Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi tingkat kesukaran pada butir soal ulangan harian semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran PPKN di Madrasah Ibtidaiyah. Yang kedua, untuk mengidentifikasi daya pembeda pada butir soal ulangan harian semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 pada mata pelajaran PPKN di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang ketiga, untuk mengidentifikasi validitas butir soal ulangan harian semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 mata pelajaran PPKN di Madrasah Ibtidaiyah. Yang keempat, untuk mengidentifikasi reliabilitas soal ulangan harian semester ganjil tahun pelajaran 2021 mata pelajaran PPKN Madrasah Ibtidaiyah. Yang terakhir, untuk mengidentifikasi efektivitas distaktor pada butir soal ulangan harian semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama secara teoritis. Nah, hasil dan penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan dan menganalisis analisis butir soal. Yang B, hasil penelitian ini dijadikan sumber bahan yang penting bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis atau melanjutkan penilaian tersebut secara lebih luas, intensif, dan mendalam, dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, ada secara praktis. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, mengetahui evaluasi pembelajaran pada analisis butir soal, dan menambah pengalaman yang digunakan sebagai bekal apabila menjadi pendidik di masa yang akan datang. Ada bagi guru. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru kelas 4, khususnya dalam mengajar mata pelajaran PPKN mengenai analisis butir soal, sehingga dapat mendorong guru dalam menganalisis butir soal pada perangkat tes. Nah, dengan itu guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam membuat perangkat tes. Yang terakhir ada bagi sekolah. Nah, penelitian ini dapat digunakan sebagai cara yang tepat untuk membantu sekolah mendapatkan hasil evaluasi pembelajaran secara valid, sesuai dengan kemampuan peserta didik yang sebenarnya, dan juga sebagai acuan bagi sekolah untuk memperlihatkan kualitas butir soal yang dijadikan sebagai evaluasi hasil belajar mata pelajaran PPKN. Adapun dari prosedur pelaksanaannya, dalam kegiatan uji coba soal tes PPKN ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kisi-kisi soal. Yang kedua, membuat TIK serta menyusun soal. Yang ketiga, melaksanakan uji coba. Yang keempat, menganalisis hasil uji coba. Yang kelima, mengambil kesimpulan terhadap hasil analisa. Dan yang keenam, menyusun laporan hasil uji coba. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pengertian evaluasi, pengukuran, dan penilaian yang dijelaskan oleh saya. Nah, evaluasi ini adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat, yang memiliki tolak ukur, dan hasil dari evaluasi tersebut, yang dapat kita gunakan untuk membuat kebijakan atau keputusan. Kemudian yang kedua ada pengukuran, yaitu adalah suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh informasi data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka maupun uraian yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya terhadap atribut yang diukur dengan alat ukur yang baik dan prosedur pengukuran yang jelas dan benar. Tahap berikutnya setelah pengukuran ada penilaian yang bertujuan untuk mengambil suatu keputusan baik atau buruk. Menurut Mehren dan Lehman mengatakan bahwa penilaian adalah
proses penggambaran untuk memperoleh dan memberikan informasi yang berguna sebagai alternatif pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada tes hasil belajar evaluasi. Pengertian tes. Menurut Nana Sudjana, tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa secara lisan, atau yang disebut dengan tes lisan. Kemudian ada dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk tindakan. Menurut Geodenok, dalam Ana Sudijono menambahkan bahwa tes suatu tugas serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada bentuk tes, ada dua. Yang pertama itu tes objektif. Tes objektif ini bisa berbentuk benar dan salah, kemudian bentuk menjodohkan, bentuk isian, dan bentuk pilihan ganda. Kemudian yang kedua ada tes subjektif, itu ada tes uraian terbatas. Menurut Sukiman, itu mengatakan bahwa tes uraian terbatas ini adalah tes uraian yang terbatas, baik ditinjau dari materi pertanyaan dan jawabannya. Kemudian materi yang menjadi pertanyaan itu dibatasi oleh prinsip atau konsep tertentu. Yang kedua itu ada tes uraian tak terbatas. Tes uraian Tes uraian tak terbatas ini adalah tes uraian panjang yang memberi kebebasan pada siswa untuk mengekspresikan gagasan melalui tulisan atau karangan. Nah, ciri-ciri tes yang baik itu ada banyak. Yang pertama itu ada reliabilitas. Yaitu sebuah tes yang dikatakan reliable apabila tes tersebut menunjukkan ketetapan-ketetapan. Dengan perkataan lain, jika siswa diberikan tesnya sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan yang sama dalam kelompoknya. Kemudian ada validitas. Itu dapat dinyatakan valid apabila hasil tes belajar tersebut dengan secara tepat, benar, dan sahih atau absah telah dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada objektivitas, yaitu sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhinya. Kemudian yang keempat ada kepraktisan, yaitu sebuah tes dapat dikatakan memiliki kepraktisan yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah untuk mengadministrasikannya. Tes yang praktis ini memiliki ciri-ciri yang pertama mudah dilaksanakan, sehingga memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah. Kemudian mudah pemeriksaannya. Yang ketiga dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Kemudian ada bab 3, yaitu tentang uji coba butir soal. Yang pertama itu ada Rafidatul Azizah, di mana Rafidatul Azizah ini melaksanakan uji coba butir soalnya di SDN 010 Longkali, Kabupaten Pasir. Kemudian waktu uji cobanya itu dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2021. Dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 pada pukul 7.15 sampai 8.15 WITA. Kemudian subjek dan objek penelitiannya yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan, dan objek uji coba semua murid kelas 3 yang berjumlah 20 orang.
Adapun instrumen uji cobanya itu dilakukan dengan Google Form dengan siswa menjawab pertanyaan berupa kuis dengan jumlah 20 butir soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda atau bisa juga dikatakan tes objektif. Pengumpulan datanya itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Kemudian yang kedua ada Umi Rohimah, di mana Umi Rohimah melaksanakan uji butir soalnya di Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2021 pada pukul 7.15 sampai 8.45 WITA. Adapun subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan dan objek uji cobanya adalah semua murid kelas 4 yang berjumlah 35 orang. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya dengan instrumen uji cobanya yaitu dilakukan dengan Google Form dengan siswa menjawab pertanyaan berupa kuis dengan jumlah butir 20 soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan pengumpulan datanya dilaksanakan pada hari Kamis 15 April 2021. Kemudian yang ketiga ada saya, Mina Saharah, yang saya melaksanakan uji butir soal saya di SDN 012 Samarinda pada hari Sabtu 22 Mei 2021 pada pukul 9 sampai 11 WITA. Yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal ini adalah mahasiswa yang bersangkutan dan dilakukan pada siswa dan uji coba pelaksanaan ini dilakukan dengan Google Form dengan siswa menjawab pertanyaan berupa kuis dengan jumlah 20 butir soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Dan pengumpulan datanya dilaksanakan pada hari Rabu 22 Mei 2021. Hari Sabtu 22 Mei 2021. Kemudian ada Sona Arnia yang terakhir, yaitu Sonarnya melaksanakan uji coba butir soalnya di SDN 026 Penajam yang dilaksanakan pada hari Selasa 18 Mei 2021 pada jam 10 sampai jam 11.30 kita. Yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan dan objek uji coba semua murid kelas 4 yang berjumlah 20 orang. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu dilakukan dengan Google Form dengan menjawab pertanyaan berupa kuis dengan jumlah 20 butir soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda atau tes objektif dan pengumpulan datanya dilaksanakan pada hari Selasa 18 Mei 2021. Bab 4 selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafidatul Azizah. Kepada Rafidatul Azizah saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis butir soal, yaitu yang pertama analisis tingkat kesukaran butir soal, yaitu P sama dengan B per N. Lalu selanjutnya, P itu maksudnya adalah tingkat kesukaran, B merupakan jumlah peserta tes yang menjawab benar, dan N jumlah peserta tes. Dan tingkat kesukarannya yaitu mulai dari 0,75 itu mudah, sedangkan 0,25 sampai 0,75 itu sedang, dan 0,25 itu sulit. Yang kedua yaitu analisis daya pembeda butir soal.
yaitu rumus poin biserial. Yang pertama itu ada RP bis, itu koefisien korelasi poin biserial. Yang XI itu rata-rata skor X untuk para peserta tes yang menjawab benar item atau butir ke I. Sedangkan yang XX yaitu standar deviasi atau simpangan baku skor X. Yang PI itu proporsi peserta tes yang menjawab benar butir item atau butir ke I. Yang ketiga yaitu ada analisis validitas butir soal. Nah, rumus kolerasinya produk momen bisa dilihat seperti ini. 0,800 RxY kurang sampai dengan itu merupakan korelasi sangat tinggi. Dan 0,800 itu korelasi tinggi. 0,400 RxY 0,600 itu korelasi sedang, sedangkan 0,200 0,400 itu korelasi rendah. 0,00 sampai 0,200 itu korelasi sangat rendah. RxY itu merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. N itu merupakan jumlah peserta tes, X itu merupakan skor mentah perubah X, Y merupakan skor mentah perubah Y, X pangkat 2 merupakan kuadrat dari X, Y kuadrat merupakan kuadrat dari Y. Sigma XY merupakan jumlah perkalian X dengan Y. Baik, selanjutnya analisis reliabilitas butir soal dan efektivitas distraktor akan dijelaskan oleh Umi Rohimah. Kepada Umi Rohimah, saya persilakan. Jadi yang keempat yaitu analisis reliabilitas butir soal. Jadi rumus yang digunakan yaitu menggunakan rumus KR20. Jadi R11 sama dengan N per N kurang 1, S pangkat 2 dikurang sigma PQ per S pangkat 2. Jadi keterangannya yaitu R11 sama dengan reliabilitas tes secara keseluruhan. Kemudian P sama dengan proporsi peserta tes yang menjawab item dengan benar. Kemudian yang Q, proporsi peserta tes yang menjawab item dengan salah. Kemudian sigma PQ merupakan jumlah hasil perkalian antara P dan Q. Kemudian N merupakan banyaknya item soal. Kemudian S pangkat 2 merupakan standar deviasi dari tes atau akar varians. Kemudian rumus untuk mencari simpangan baku yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N. Jadi keterangannya yaitu S pangkat 2 sama dengan standar deviasi tes atau simpangan baku. Kemudian N sama dengan jumlah peserta. Kemudian sigma X pangkat 2 yaitu jumlah deviasi dari rata-rata kuadrat. Kemudian di sini ada kriteria mulai dari 0,800 sampai 1,00 itu korelasinya sangat tinggi. Kemudian 0,600 sampai 0,800 yaitu korelasinya tinggi. Kemudian 0,400 sampai 0,600 memiliki korelasi sedang. Kemudian 0,200 sampai 0,400 merupakan korelasi yang rendah. Kemudian 0,0 sampai 0,200 itu merupakan korelasi yang sangat rendah. Kemudian yang kelima, efektivitas distraktor. Berdasarkan pemaparan para ahli, maka efektivitas pengecoh adalah seberapa baik pilihan yang salah dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui
kunci jawaban yang tersedia. Semakin banyak peserta tes yang memilih pengecoh tersebut, maka pengecoh tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih tidak merata. Jadi di sini ada rumusnya untuk mencari efektivitas diktator. Kemudian keterangannya yaitu IP itu merupakan indeks pengecoh. Yang kedua, P sama dengan jumlah peserta didik yang memilih pengecoh. Kemudian N merupakan jumlah peserta didik yang ikut tes. Kemudian yang B itu merupakan jumlah peserta didik yang menjawab benar. Kemudian N itu merupakan jumlah alternatif jawaban opsi 1 atau bilangan tetap. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.